Bapak Ibu, yang kakung yang putri, rekan-rekan muda adik-adik, selamat malam berkah dalem. Bacaan kisah sengsara diambil yang panjang. Kita yang mendengarkan saja sudah kepet-kepet. Apalagi Tuhan Yesus yang menjalani kisah sengsara itu. Bagaimana beratnya, bagaimana ngerinya. Tidak ada dari kita yang sanggup untuk mengalami itu. Wafat disalib. Bukan karena dosanya, namun untuk menebus dosa umatnya. Maka mengawali Pekan Suci tahun ini, kita semua boleh bertanya dan merenung sejauh mana Romo, panitia, para petugas liturgi, para mental lias altar, tatip kolektan, keamanan parkir, kur, misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, dalam sepekan ini mampu menghantar kita semua umat untuk mengalami Tuhan, sehingga ungkapan Pekan Suci seminggu sesuci ini ada artinya, bahkan dalam artinya. Secara khusus, kita sebagai gereja Santa Maria Bunda Allah Plamongan Indah mengambil tema, bisa dilihat dalam buku sampul, tinggal dalam Kristus, keluarga bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Seminggu ini secara khusus kita tinggal dalam Kristus. Semoga kesadaran ini menumbuhkan cinta yang lebih daripada yang kemarin. Maka supaya lebih mudah lagi renungan Minggu Palma ini saya beri judul Mengawali Pekan Suci bersama Pak RT. Pak RT, R-nya saya kutipkan dari bacaan kedua. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Rendah hati. Ibu bapak, yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, mungkin kita adalah pribadi yang hebat. Walaupun
Meskipun saudari-saudara mungkin pandai, cantik, cakep, kaya, punya jabatan, kedudukan, kuasa. Semoga dengan merayakan Minggu Palma ini, kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu semua sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengapa rendah hati itu perlu? Dan di zaman ini mahal. Namun hari ini Tuhan ingin supaya kita kembali menghidupkan dalam hati kita. Yang pertama, rendah hati menyuburkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pribadi yang rendah hati, dia akan terbuka untuk menerima siapapun juga tanpa kecuali. Mungkin tidak suka, namun jangan sampai benci. Dan ternyata mudah menandai kita hanya tidak suka atau sudah mulai benci. Kalau tidak suka, itu lumrah. Kalau sudah mulai benci, ternyata untuk mengeceknya mudah sekali. Bagaimana itu? Ketika kita tidak suka, dan apa yang tidak suka itu kita lahirkan, kita katakan kepada orang lain. Mungkin kita tidak suka kepada A atau B. Kalau kita tidak suka, cukup, titik. Namun kalau kita melahirkan, mengatakan kepada orang, bahkan menghasut ibu itu, bapak itu, orang itu, begini-begini, itu sudah kelebon setan. Sudah menghasut, membicarakan jeleknya orang, itu sudah kebencian. Semoga kita mau melihat diri kita masing-masing. Yang kedua, rendah hati menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia adalah pribadi yang lebih ingin dan mau serta bisa melihat kebaikan orang di sekitarnya. Kalau bisa ora sah krungu eleke wong liya. Semisal dengar, untuk aku saja, tidak usah kuberitakan, tidak usah kuwartakan. Dan yang ketiga, pribadi rendah hati melegakan orang-orang di sekitarnya. Dia mudah sekali mengucapkan terima kasih. Dia mudah sekali untuk menghargai, memuji orang di sekitarnya. Sebagai bapak, berterima kasih kepada istrinya, kepada suaminya, ibunya, kepada ibu bapaknya, bahkan kepada anaknya. Sehingga keluarga itu bertumbuh dalam kasih dengan sering sekali mengucapkan terima kasih, bahkan memuji. Seperti ketika anak kita masih balita, begitu murah pujian itu. Adik, sudah bisa ini, bisa itu. Mengapa ketika anak-anak besar, pujian itu begitu mahal? Dan semoga kita mau melihatnya.
RT, dan T-nya adalah ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu di dalam kisah sengsara dikatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki terjadilah. T-nya taat. Kita boleh melihat diri kita masing-masing. Pribadi yang taat, hidupnya penuh dengan berkat, bahkan selamat. Aturan yang ada di sekitarnya, dia lakukan dengan sukacita. Traffic light, kalau berhenti, ya berhenti. Kalau ada aturan di sekolah, ya dituruti. Aturan di gereja, ya dituruti. Dengan sukacita. Dan tidak berpikir mencari celah, mencari peluang dari aturan-aturan. Dan apa yang terjadi? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan di atas bumi. Ketaatan berbuah kesucian. Ketaatan berbuah kemuliaan. Kalau kita mau sesuci, mau kudus, kita boleh bertanya, apakah aku ini mudah taat? Atau aku ini pribadi yang kesulitan untuk taat di rumah, aturan di rumah, taat di sekolah, taat di masyarakat, taat di gereja? Apakah aku ini mudah atau kesulitan? Dan semoga pekan suci ini kita jalani dengan kerendahan hati dan ketaatan, sehingga minggu suci ini kita sungguh menjadi pribadi yang makin suci, makin kudus dan mulia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.